Alhamdulillah teman-teman, ini setelah perjalanan dari Labuan Bajo buat berbagi informasi ke teman-teman gitu. Ini teman-teman, setelah air terjun kecil tadi, ini kentongannya panjang dari bambu, dan ini alhamdulillah gengs, setelah perjuangan jalan 2,5 jam dari pos 1, akhirnya sampai juga di kampung adat Wairebo, dan tadi udah disambut, didoakan secara adat kampung Wairebo ya. Tapi sayangnya doa itu nggak bisa didokumentasikan karena menurut masyarakat sini itu sakral ya. Jadi setelah didoakan itu baru bisa ambil gambar atau video atau foto gitu. Dan kebetulan tadi udah didoakan, jadi sekalian mandi, udah ganti kostum, dan sudah ngurus pembayaran di penginapan. Untuk doanya tadi itu ada di bangunan utama yang ini yang paling besar itu bangunan utamanya. Itu di dalamnya itu ada 8 kepala keluarga yang tinggal di bangunan utama, sedangkan yang di bangunan samping-sampingnya itu cuman ada 6 kepala keluarga. Terus ini di tiap bangunan itu ada 5 tingkat ya. Tingkat 1 atau lantai dasarnya itu dijadikan untuk tempat tidur sama masak. Dapurnya ada di tengah-tengah dari ruangan, berfungsi untuk selain penghangat, itu asapnya juga untuk mengawetkan atap. Jadi itu kan atapnya di bagian dalam itu ada dibuat dari ilalang, dan bagian luarnya dibuat dari ijo aren. Nah, jadi menurut masyarakat sini itu semakin kena asap mereka semakin awet gitu. Terus untuk biaya penginapan itu di sini 325.000 per malam per orang. Itu begitu datang langsung dikasih welcome drink, teh atau kopi, terserah bisa milih, dan juga dapat makan malam sama sarapannya buat besok pagi. Terus katanya sih kalau misalkan kita mau pulang siang setelah jam 1 itu katanya masih bisa dapat makan siang lagi. Jadi hitungannya murah sih, 100.000 dapat 3 kali makan. Kenapa 100.000? Karena kalau misalkan kita berkunjung ke Wairebo ini tanpa menginap, itu biayanya 225.000, dan untuk yang menginap 325.000. Jadi 100.000 dapat minimal 2 kali makan dan maksimal 3 kali makan gitu. Nah, ini lanjut lagi di bangunan rumah adatnya Wairebo ini. Kelupaan tadi yang tingkat 1 sudah sebagai tempat tidur dan tempat masak. Nah, untuk yang bangunan tingkat 2, 3 sampai 4 itu untuk nyimpen hasil panen. Apa aja Pak biasanya Pak? Kopi, jagung, dan yang di paling atas itu tingkat 5-nya sebagai tempat sesajen. Iya. Dan buat acaranya itu hanya 1 kali. Oh gitu. Pas begitu tutup, mau tutup sudah dibuat sudah acaranya.
Oh gitu. Tidak bisa ulang lagi. Itu untuk penempatan sesajennya itu cuman sekali waktu pembuatan. Iya. Oh iya. Gitu teman-teman. Dan ini ada asapnya. Fungsinya juga bisa menghangatkan ya Pak. Iya, iya. Dan untuk lebih kuat nanti ya, bahan-bahan. Karena perbedaan nanti tidak sama ini dengan rumah tamu. Karena rumah tamu itu tidak buat api dalam. Oh iya. Memang ada persiapan tungku, tapi pengaruh tamu terus sehingga tidak bisa buat api di dalam. Ada. Jadi kalau untuk yang bangunan rumah homestaynya ini, karena dia di tengahnya nggak dipakai untuk masak, nggak ada dapurnya, jadi dia akan lebih sering diganti dibandingkan rumah yang lain karena itu nggak kena asap. Dan yang ini tuh altarnya sebagai semacam apa Pak, tempat sakral ya? Iya, iya, iya. Altar. Ini disebut altar. Kalau bahasa lokalnya itu sompan. Sorry, ini agak getar, aku kedinginan. Ini altar itu boleh untuk diambil foto atau videonya, tapi nggak boleh dinaikin karena ini sebagai tempat sakralnya guys, gitu. Sumpah dingin banget ini. Pakai hoodie sama bawah pakai sarung karena di Wairebo ini nggak ada sinyal ya. Jadi data suhu di sini berapa derajat itu nggak keluar. Kalau tebakanku sih ini di sini itu sekitar 12 derajat ini. Karena lebih dingin dari di Magelang di tempatku. Apalagi tadi habis mandi air es ya. Jadi rasanya itu mandi air dingin di sini tuh kayak, karena saking dinginnya malah jadi kayak kebakar tuh, dingin panas gitu, tapi seger. Ini jam-jam segini biasanya juga warga lokal udah pada pakai jaket. Di samping sana itu juga pakai jaket sama sarung itu. Yang tamu-tamu bule itu, tamu-tamu bule juga pakai jaket. Jadi emang udah jam dingin. Terus untuk di penginapannya, di homestaynya itu listriknya itu nyala pakai genset pukul 6 petang sampai jam 10 malam. Setelah itu pakai tenaga surya, lampu-lampu yang bisa dinyalakan pakai panel tenaga surya. Nah ini bapak-bapak dari Wairebo. Bapak Konradus Sama bapak siapa? Maximus. Oh Maximus, ya. Nyore di sini. Nunggu gelap, terus mungkin nanti sebentar lagi makan malam. Kami semua sudah kedinginan. Iya. Bukan kami sih, aku udah kedinginan di sini. Menurut informasi yang tadi tak dapat dari bapak-bapak yang duduk di sana, ini rumah adat Wairebo ini ada 7 bangunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan bangunan utama yang ada di tengah-tengah ini, dan ini altarnya. Altar itu yang dianggap sakral sama warga setempat ya, jadi nggak boleh dinaiki. Dan usia
kampung adat Wairebo ini itu tadi bapaknya itu bilang usianya sudah 50-an tahun. Itu beliau sudah generasi ke 19. Jadi kampung ini tuh sudah lama banget. Dan bangunan-bangunan ini adalah bangunan yang sudah direbuild atau dibangun ulang. Bangunan aslinya sudah roboh dan warga sini boleh membangun rumah baru tapi di luar lingkaran yang 7 bangunan ini. Jadi ada di belakang sana, ada ini, terus ada di sana, di sana. Pokoknya boleh ada bangunan baru tapi di luar bangunan yang 7 ini gitu. Ini maaf ya kalau suaraku sudah mulai getar-getar karena memang di sini dingin banget. Jadi kalau kalian yang sangat nggak betah dingin, pikir-pikir lagi untuk kesini dengan tidak membawa keperluan penghangat badan pribadi. Oke guys, ini dalamnya dari penginapan yang ada di kampung adat Wairebo. Jadi di sini itu sharing ruangan ya, dan ini kasurnya tuh modelnya begini, bareng-bareng dipisahkan papan ini di sini. Ini ada spons, spray, selimut dan satu bantal. Terus nanti untuk makan, kita makannya bareng-bareng di sini. Kalau di tempatku bilang itu kayak kembulan ya, saling berhadap-hadapan gitu, makannya bareng-bareng di sini. Nah, ini dinner time. Mari. Mas, atau di sana ya biar dekatan nih. Dinner time-nya di Wairebo. Ada nasi, sambal, sayur labu, telur, sama kerupuk. Mari makan. Timun ya? Nggak tahu deh. Aku juga labu-labuan juga ya. Labu-labuan. Sama. Kami punya rambut sama. Maaf ya bang ya. Maaf ya. Nanti kita foto-foto pakai ini kali ya. Nanti bilang bulan berarti ya mas ya? Satu bulan. Halo guys, selamat pagi dari Wairebo. Sekarang mencoba mencari sunrise Wairebo. Pagi mama. Sunrise-nya ada dari belakang sana. Nah itu. Mari kita menantikan sunrise Wairebo. Dan ini adalah makam dari warga kampung adat Wairebo, dimana jaraknya dekat banget sama kampungnya, cuman di situ.
Sekarang kita menanti sunrise Werbo dari sini. Sepertinya ini jadi spot yang bagus. One minute 37 seconds later. Ternyata teman-teman di Werbo sini itu tidak ada sunrise karena letak kampung adatnya itu kan di bawah dan dikelilingi bukit-bukit. Jadi yang ada di sini itu matahari melewati bukit itu sekitar pukul 7 pagi. Ini sebenarnya udah mulai tampak ya, itu yang di belakang sudah pada mulai kena matahari dan mataharinya melewati di sini. Masih kurang sekitar 13 menit lagi. Mari kita tunggu matahari melewati bukit.
Oke guys, sekarang waktunya makan pagi pakai nasi goreng, telur dadar, sambal sama kerupuk. Ini kalau di tempatku namanya kerupuk teria ini namanya. Jadi nasi goreng itu udah jadi menu sarapan favorit ya di seluruh dunia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di Werebo sini tuh anak-anak yang usia sekolah 6 tahun itu sekolahnya mereka di Kampung Waikombo yang di bawah untuk sekolah. Kalau yang di Werebo sini anak-anak masih sebelum sekolah masih tinggal di Werebo. Oke guys, kalau yang ini kegiatan penduduk Werebo itu selain pergi ke kebun, mereka mengolah kopi, menumbuk kopi yang masih basah, terus menumbuk kopi yang sudah kering untuk menghilangkan kulit arinya, menjemur kopi yang sudah ditumbuk sebelum disangrai kayak gini. Selain itu juga mereka kongko. Sekarang permisi. Permisi. Nah ini bagian dapurnya di rumah. Ini bawahnya apa ini? Ini kayu atau besi? Kayu. Papan sudah itu baru isi tanah. Oh. Ya. Oh jadi bagian sininya itu tanah teman-teman biar nggak kebakar kayunya. Paling yang kami selalu kontrol saja itu bagian ininya. Nah, karena kalau lambat berhati nanti bakarnya sampai di sini. Oh iya. Ini modal. Oh ya, sebentar. Ya. Ini 2 gelas penuh ini, 1 bungkus. Oh, 1 bungkus kopi, 2 ya. cangkir ini. Untuk harga yang Arabica sama Robusta sama? Sama. 50.000 1 bungkus teman-teman. Kalau yang untuk Columbia? Columbia itu 70.000. 1 bungkus? Iya. Kalau yang Columbia itu kopi Columbia 70.000 1 bungkus teman-teman. Oh. Nah ini untuk nyimpan kayunya, dan untuk nyimpan hasil panen itu ini naik lift dari bambu, ini liftnya dari bambu naik ke sana. Nah ini hasil panennya disimpan di sini sampai ke tingkat 4 sana. Nah baru yang ke tingkat 5 buat taruh sesaji. Seperti ini dalamnya rumah adat di kampung adat Werebo teman-teman. Nanti saya ikat kemana yang. Nah ini salah satu souvenir dari Werebo. Satu ini berapa Pak? 10.000. Satu ini 10.000. Kalau untuk yang kainnya ini? Kalau ini namanya semba. Ini 450.000. Pakainya hanya begini saja. Oh gitu. Kalau ini kan sarung, songket namanya. Kalau yang sarung berapa? 800. Nah ini teman-teman buat gambaran kalian, kalau besok pengen ke Werebo silakan beli souvenir dari Werebo sini, mau kopinya, gelangnya, semba atau sarungnya. Untuk sarungnya 800.000, sembanya 450, dan ini gelangnya 10.000. Untuk kopinya tadi 50.000 untuk yang Robusta dan Arabica. Yang kopi Columbia 75.000 per bungkusnya. Gitu, silakan dipilih
siapkan dananya sebelum ke Wairebo. Saya ini Pak. Tinggal tarik saja kalau buat ketat. Tinggal tarik. Nah, ini udah jadi orang Wairebo ini. Nah, yang ini 2 buat anak di rumah. Oke teman-teman, sekali lagi kalau ke Wairebo jangan lupa beli souvenir dari sini sebagai kenang-kenangan buat kalian kalau pulang dari Wairebo. Ngambil air lagi nih. Iya. Tenang dulu. Nah, ayo dong. Ayo dong. Yuk. Bikin awet muda nggak airnya? Oh iya. Ini jadi teman-teman di Wairebo sini tuh ada mata air yang disakralkan ya. Jadi semacam air keramat. Kalau misalkan misalkan susah jodoh, cuci muka gitu, bisa cepet dapat jodoh dan juga bisa mengobati penyakit-penyakit gitu. Nah, ini jalannya ada bambu-bambu kayak di rumah. Deket sih, cuman di belakang kampungnya, 3 menit dari rumah adatnya. Hampir sampai di air keramat. Nah, ini dia airnya yang disakralkan sama penduduk Wairebo. Kita coba cuci muka biar segar ya. Terima kasih, pulang dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga berjodoh. Ketemu lagi lain waktu. Yuk. Bawa dengan cewek. Iya. Mudah-mudahan. Bapak, terima kasih. Pulang dulu, semoga ketemu lagi. Pak, terima kasih. Permisi, pamit dulu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari, makasih Pak Benyamin. Mari Ibu, Mama. Jalan baik-baik ya.
Ya. Akhirnya teman-teman bermalam sudah. Pulang dulu, Bapak. Ya. Akhirnya bermalam sudah. Explore Werebo sudah, makan sudah, berpamitan dan beli souvenir dari Werebo juga sudah. Sekarang waktunya pulang. Buat kalian semua, terima kasih udah nonton video ini. Yang punya masukan, kritik, dan saran silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe aja Jolali bos.